Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang dataset menggunakan Python. Kemarin kita sudah belajar bahasa pemrograman Python. Kemarin kita sudah belajar library namanya Pandas. Oke, saya melanjutkan materi kita tentang Pandas. Apa itu Pandas? Pendahuluan. Pandas itu singkatan. Kalau ada yang nanya, Pandas itu apa? Pandas itu singkatan dari Python Data Analysis Library. Python Data Analysis ya, Pandas, Python Data Analysis. Turunan dari kata panel data. Mendukung data multidimensi, yang artinya elemen-elemen pada di atas, dengan menggunakan dua buah indeks. Maksudnya dua buah indeks itu apa? Dua buah data acuan. Sedangkan data satu dimensi adalah elemen data yang ada di atas dengan hanya indeks. Dua buah indeks itu maksudnya ini seperti ini. Ini data dengan dua buah indeks ya. Indeks yang pertama itu umur, lokasi, nama dari atas. Terus kita bisa akses juga indeks dari samping, yaitu nomor urut 0, 1, 2, 3. Jadi tujuannya adalah mengolah data analis library dengan data multidimensi. Kan kita bisa lihat ini berdasarkan umur dari atas, lokasi, nama, atau berdasarkan nomor urut. Nomor urut 0, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Nah, itu disebut dengan dua buah indeks atau multidimensi. Dimensi dari atas, dimensi dari samping. Dia juga bisa untuk menggunakan data series. Series merupakan struktur data dalam Pandas, salah satu struktur data. Series adalah data satu dimensi. Kalau ini ada data satu dimensi, yang atas ini data dua dimensi. Yang dapat berisi tipe data seperti integer, string, dan lain-lain. Dan mendukung tipe data yang sama atau campuran. Contoh series itu bagaimana? Contoh series itu data yang hanya satu seri aja. Kayak gini. Hanya ada nomor indeks saja. Nomor indeks 0, 1, 2, 3, 4. Datanya yang atasnya nggak ada. Ini artinya data series yang satu indeks. Jadi import Pandas as PD data sama dengan ini seperti data list gitu. Ini list ya kalau masih ingat di materi struktur data di Python sebelum UTS kayaknya ya. Ini tipe data list. Tahu dari mana tipe data list? Karena dia kurung siku. Bagaimana kita mengetahui tipe datanya dari sebuah variabel? Untuk ngeceknya sama seperti kita mengecek tipe data. Kita tulis saja type terus nama variabelnya. Nanti akan muncul informasi Pandas series, artinya datanya bertipe series. Dan dalam tipe data bertipe series kita bisa merubah indeksnya. Contohnya ini kita pengen data yang tadi, kita pengen rubah indeksnya. Tadi kan indeksnya yang sebelah sini itu 0, 1, 2, 3. Kita pengen rubah menjadi abjad ABCD bisa. Jadi sintaknya bagaimana? PD dot series, nama variabelnya data, indeks. Terus indeks yang barunya apa? Kita masukkan dalam tipe data list ABCD. Maka indeksnya berubah menjadi ABCD. Kalau kita print series, indeksnya akan berubah menjadi ABCD. Data frame. Nah, ini baru data dua dimensi. Adalah merupakan array. Array itu sebuah tipe data. Dua dimensi dengan baris dan kolom. Ada baris, ada kolom, seperti tabel. Itu istilahnya data frame. Struktur data ini merupakan cara paling standar untuk menyimpan data. Yang paling sering kita menyimpan data dan mengolah data dalam data set ya data frame. Yang bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti tabel yang kalian sering buat di Excel gitu ya. Ada baris dan kolom.
Data frame merupakan tabel atau data tabular. Setiap kolom pada data frame merupakan objek dari series. Dan baris terdiri dari elemen yang pada series. Contoh data frame bagaimana? Contoh data frame adalah sebagai berikut. Data frame menggunakan list. Sama seperti tadi, kalau tadi di sini series itu ini variabel datanya, data 1, 2, 3, 4, kita cetaknya menggunakan series data. Kalau data frame, PD, data frame, data. Outputnya bagaimana? Outputnya akan menambahkan indeks atau kolom atau field ya di atas. Kalau tadi series itu hanya indeksnya hanya di samping ini 012. Kalau dia bersifat data frame, ada baris dan kolom. Di atas ini ada field. Header gitu ya. Kepalanya. Nah, data frame juga bisa menggunakan dictionary. Kalau tadi menggunakan list, ini sudah kita pelajari ya. Jadi kalau masih belum paham list itu apa, silakan lihat lagi di materi kita sebelumnya yang membahas tentang tuple, dictionary, list, yang tugasnya itu NIM, mengoperasikan NIM kan. Itu kan formatnya list. Terus ada data menggunakan dictionary, ini juga kita sudah bahas. Dictionary itu kalau ada key and value, terus tipe datanya diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Contohnya dictionary, key-nya buah, value-nya itu apel, jeruk, lemon, jumlah 10, 5, 12. Terus kita bisa cetak menggunakan pandas supaya output-nya lebih mudah terbaca. Caranya bagaimana? Kalau dalam bentuk dictionary, kita menggunakan PD, data frame, dictionary, print df. Ini kita jadikan dalam variabel PD data frame, terus dictionary. Outputnya akan seperti ini, lebih mudah dibaca. Daripada dalam bentuk dictionary seperti ini, kan agak susah bacanya. Tapi kalau dalam bentuk tabel, baris, dan kolom, ini kan lebih mudah. Apel jumlahnya 10, jeruk jumlahnya 5, lemon jumlahnya 12. Dalam sebuah tabel yang ada baris dan kolom. Ya kan? Ini header-nya atau field-nya. Terus ini data urutnya, indeksnya 012. Data frame juga bisa menggunakan list dengan tipe data campuran. Maksudnya dalam suatu list, tipe datanya bisa string, integer, float menjadi satu, dicampur. Ini datanya import pandas ASPD. Data berarti 90,8595 ini data nilai ya, 90,5. Maksudnya ini campuran itu adalah sebuah list, ada nama dalam bentuk string, ada nilai dalam bentuk integer, dan dalam bentuk float. Terus indeksnya kita tambahkan 012, kolom, nama, tugas, UTS, UAS rata-rata. Terus kita jadiin satu, merge. Kita merge. PD data frame, data, indeks, kolom. Kalau di print, nanti akan menjadi satu, sebuah data bersifat data frame. Ada baris, ada kolom dalam bentuk tabel seperti ini, menggunakan pandas. Jadi lebih mudah. Ada nama, ada tugas, ada UTS, ada UAS, dan ada rata-rata. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Kalau tadi tipe data menggunakan list, tipe data campuran, sekarang kita juga bisa menggunakan data frame list dan dictionary dalam menjadi satu, dan tipe datanya campuran. Sama seperti tadi, ada nama, tipe datanya list, tugas list, UTS list, UAS list, rata-rata list. Terus kita jadiin satu menjadi sebuah dictionary dengan key and value, nama itu key, value itu nama, tugas, UTS, UAS, dan rata-rata. Terus kita gabungkan, kita print variabelnya menjadi nama, tugas, UAS rata-rata.
Terus ada istilah merge, join, concatenate, data frame. Ini seperti operasi string, yaitu menggabungkan, memisah, dan lain sebagainya. Merger adalah operasi penggabungan anggota data frame. Jadi kita bisa merger. Yang sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya ini ya. Ini kita merger data rumah tugas jadi satu. Merger adalah operasi penggabungan antara data frame dan objek. Data frame objek. Siapkan dua data. Contohnya saya punya data nama, tugas, dan jurusan. Ini data yang pertama. Terus ini ada data yang kedua. Terus kita pengen gabungkan. Jadi sini ada data nama, tugas, jurusan. Berarti 95 jurusan IF, SI sama KA. Di sini juga berarti IF, SI. Ready. Nah, dua data ini kita bisa gabungkan dengan fungsi merge. Terus ada fungsi inner merge. Inner merge adalah sama, penggabungan juga. Di sini bedanya adalah kalau kita pengen inner merge, tinggal kita panggil df3 merge. Jadi dua data tadi akan jadi satu. Ada tugasnya masuk, jurusannya masuk. Kalau di sama UTS. Di sini kan ini data UTS, ini data tugas. Kalau kita merge, inner merge, tinggal tambahkan fungsi merge dv4, df4 dan df3. df3.merge df4. Nanti dua datanya akan jadi satu. Terus ada istilah left merge. Tadi inner lewat dalam, left itu kiri atau kanan? Right kanan. Right kiri ya. Left itu kanan. Caranya bagaimana? df3 merge df4 on nama. Jadi yang jadi ajuannya itu nama, who pakai left. Nama, tugas, jurusan X, jurusan Y. Berarti muncul dua kali ya. Ini jurusan dari data yang pertama, ini jurusan dari data yang kedua. UTS-nya dari data yang pertama, tugas dari data yang kedua. Terus ada right merge. Sama sepertinya. Nah, supaya lebih paham lagi, kalian saya minta untuk praktekkan semua contoh yang ada di materi kali ini ya. Join adalah operasi penggabungan dengan menggunakan indeks. Kemungkinan nanti UAS-nya ada yang ada hubungannya sama dataset. Entah itu join, merge, atau yang lain sebagainya. Join adalah operasi penggabungan dengan menggunakan indeks. Disiapkan dua data. Jadi ada yang bisa menggunakan join, ada yang bisa menggunakan merge. Merge, inner join. Hampir mirip. Left join, right join, outer join. Ada concatenate. Concatenate itu operasi string seperti menyisipkan gitu ya. Concatenate adalah operasi penggabungan objek data frame secara vertikal. Nah, baru sebagian sudah saya bahas di minggu kemarin, yaitu pandas data frame dengan menggunakan import data CSV. Sudah saya jelaskan di minggu kemarin di kelas ya. CSV itu apa? Jadi import data CSV, ini sampel datanya menggunakan print. Di sini ada nama YouTuber, jenis kelamin, umur, kategori, subscriber, jumlah subscriber. Macam-macam operasi yang ada dalam pandas. Ada head, sudah kita bahas, yaitu menampilkan 5 data paling awal, mendapatkan 5 rekod pertama gitu ya. Jadi hanya untuk melihat data sekilas itu. Tapi kalau kita juga sampel head, kalau diisi 2 berarti hanya 2 saja. Menampilkan 2 rekod pertama, pakai head dalam kurung 2. Terus ada tail kebalikannya, yaitu menampilkan 5 rekod terakhir. Head and tail, head itu kepala, tail itu buntut bahasa Indonesianya.
Terus ada shape. Shape itu bayangan. Maksudnya itu tabel kalau kita lihat itu kan ada shape-nya, bayangannya, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom pada sebuah data. Nah, ini kita sudah bahas ini teori-teori statistik ya. Jadi kalau kita pakai Excel kan agak susah ya. Kita harus tarik datanya kalau puluhan ribu kan 4 jam gitu ya. Mean, median, standar deviasi. Mean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, standar deviasi itu, nah ada penjelasannya. Standar deviasi itu ya nilai yang bagian dari statistik ya. Kalian bisa cari definisinya, ada rumusnya itu standar deviasi, didapat dari mana. Biasanya kalau dalam beberapa metode algoritma itu kadang ada rumus yang meminta kita untuk mencari nilai standar deviasinya. Caranya kalau dengan Python sangat mudah. Tinggal sampel datanya, std, nanti akan langsung nilai standar deviasinya. Terus ada lagi max, min, dan count. Max itu adalah mencari nilai tertinggi, min adalah mencari nilai terrendah. Ini istilah-istilah statistik. Jadi contohnya sampel max, jenis kelamin yang paling, ya jenis kelamin nggak bisa ya. P ini berarti nilai max dari secara abjad A dari B, A sampai Z. Umur yang paling tua 34, kategori sketsa, subscriber paling tinggi 7 juta. Ini masih 700.000 ya. 7 juta. Terus nilai terendah menggunakan min. Kalau total menggunakan count, total datanya. Describe. Nah, describe ini apa? Ringkasan statistik data. Jadi kalau kita pengen melihat nilainya langsung, kita bisa nggak perlu satu-satu. Kita bisa ya tergantung kondisi ya. Kalau kita hanya perlu data min-nya rata-ratanya satu-satu, tapi kalau pengen seluruh datanya langsung, kita bisa menggunakan perintah describe. Describe ini nanti akan munculkan jumlahnya, min, standar deviasi, minimal, ini rata-rata, 25%-nya, 50%-nya, 70%-nya, max-nya. Terus kita bisa juga rename dan hapus kolom. Rename bagaimana? Ya tinggal menggunakan perintah rename, kolom, nama YouTuber berubah menjadi YouTube. Kalau kita print, nah ini sebelumnya nama YouTuber menjadi YouTuber, namanya untuk merename header-nya. Terus menghapus atau menghilangkan kolom tinggal menggunakan fungsi drop. Elox, ada elox, elocation. Elox itu kalau dalam Pandas menampilkan rekod satu kolom. Umur yang berada di indeks kedua. Elox itu untuk menampilkan enggak semua datanya. Saya pengen menampilkan data indeks kedua atau indeks satu. Indeks itu apa? Indeks itu nomor urut ya. Nomor urut dari data yang paling atas. Dari data yang paling kiri. Dari 0, 1, 2. Di sini umur. Saya hanya pengen mencetak umurnya saja. Tinggal menggunakan elox, indeks kedua. Yang tampil hanya umurnya saja. Terus saya pengen menampilkan 3 rekod pertama dari satu kolom umur. Tinggal ilog dari 0 sampai 3 indeks kedua. Terus ada logs, location, menampilkan rekod satu kolom dan menulis nama kolomnya, nama YouTuber. Jadi menampilkan satu kolom sama seperti tadi. Terus kita tulis kalau ini berdasarkan kolomnya, bukan berdasarkan indeks. Tadi indeks kolom kalau logs, indeks location kalau log location saja. Terus ada sorting, yaitu mengurutkan ya, berdasarkan ascending atau descending dari besar dari atau kecil gitu. Bagaimana cara contohnya nih? Sorting berdasarkan ascending dari kolom kategori. 3 sort value by kategori. Ini kategori diurutkan berdasarkan kategori dari urut abjad. Oke. Terus ada filter. Kita bisa coba filter menampilkan data yang umurnya lebih dari 28. Tinggal sampel sama dengan umur, filternya apa? Lebih besar 28. Seperti di bahasa pemrograman. Oke.
Itu saja, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, jadi silakan dipraktekkan ya. Kemungkinan nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di UAS, pertanyaan di UAS, ya ada hubungannya sama data science, mengolah data. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.